Halo lagi. Oke, kali ini kita coba gali lebih dalam nih satu bagian dari buku The Rules of Management-nya Richard Tampler. Oh, yang itu ya? Buku bagus tuh. Iya, fokus kita ke satu aturan yang mungkin kedengarannya agak gimana gitu ya. Aturan nomor 10. Bersiaplah untuk memangkas. Memangkas. Langsung kebayang gunting dahan ya. Tapi ini konteksnya tim kan? Betul, dengar kata memangkas buat tim kayaknya wah keras banget ya. Iya sih, kesannya agak negatif mungkin. Nah, Templar ini pakai analogi orkestra. Coba deh Anda bayangkan, lagi asik dengerin konser, tapi kok Ada yang aneh gitu. iya, ada suara flute misalnya yang sumbang banget. Nadanya lari sendiri, kayak main lagu lain, kacau deh pokoknya. Oke, kebayang. Bikin gak nyaman pendengarnya ya. Nah, kalau Anda konduktor orkestra atau manajer tim itu, Anda ngapain? Wah, itu dia pertanyaannya. Dilema ya? Dilema banget kan? Nah, mari kita coba bedah ini lebih jauh. Kenapa aturan ini, meski sulit, kok penting? Setuju. Analogi orkestra itu emang kena banget sih. Karena situasi sumbang kayak gitu, itu sering loh kejadian di tim kerja. Sering ya ternyata. Sering. Nah, buku ini ngasih 3 pilihan yang jelas gitu. Kalau kita hadapi elemen yang gak selaras. Bisa proses kerja, proyek, atau ya anggota tim itu sendiri. Oke, apa aja tuh 3 pilihannya? Yang pertama, kita bisa toleransi. Ya, put up with it istilahnya. Dibiarkan aja situasinya. Si pemain flute sumbang itu ya biarin aja main terus. Toleransi. Maksudnya ya udah terima aja gitu, pura-pura nggak dengar. Bisa dibilang gitu. Kedengarannya pasif sih ya. Iya, kayaknya kok gampang banget nyerahnya. Tapi mungkin di awal-awal ini pilihan termudah. Ganya, ada biaya tersembunyi. Oke. Terus pilihan kedua apa? Pilihan kedua itu ubah, change it. Ini usaha aktif buat memperbaiki. Nah, ini lebih proaktif nih kayaknya. Iya, kalau di contoh orkestra tadi, ya mungkin pemain flute-nya dilatih ulang, dikasih arahan baru, atau dicari cara biar dia nyambung lagi sama yang lain. Kalau di tim kerja berarti bisa kayak training tambahan, coaching, atau mungkin geser peran dikit gitu ya? Tepat. Intinya ada upaya perbaikan, mencoba menyelaraskan kembali. Oke, masuk akal. Tapi, gimana kalau udah dicoba diubah, dilatih ulang, kok tetap aja gitu, nggak ada perubahan signifikan? Nah, ini dia. Disinilah pilihan ketiga masuk. Pilihan yang, ya paling menantang. Yang memangkas itu. Betul sekali. Pilihan ketiga adalah akhiri, end it, menghentikan kontribusi elemen sumbang tersebut. Kalau di orkestra berarti ya dikeluarin pemain flute-nya. Persis. Dan inilah inti dari bersiaplah untuk memangkas yang dimaksud Templar. Waduh, ini pasti bagian yang paling nggak enak buat manajer ya. Jelas, seringkali ini yang paling berat dilakukan. Ada rasa nggak tega, mungkin takut konfrontasi, atau masih berharap, nanti juga berubah sendiri. Nah, ini nih seringnya. Kita kayak kejebak kita ya, antara toleransi yang udah kelamaan atau usaha ngubah yang nggak ada hasilnya. Karena mikir mengakhiri itu kok kayaknya kejem banget. Padahal, menurut buku ini justru keengganan kita untuk memangkas saat emang diperlukan, itu yang malah bisa merusak keseluruhan orkestra tim. Bener nggak? Jadi malah merugikan lebih banyak orang gitu ya. Persis. Intisarinya itu bukan cuma sekedar tahu ada 3 pilihan itu, tapi lebih ke kesadaran bahwa menunda keputusan sulit, terutama keputusan memangkas ketika memang itu jawabannya, itu seringkali dampaknya lebih negatif buat tim atau proyek secara keseluruhan. Dampaknya apa aja tuh biasanya kalau ditunda-tunda? Macem-macem, bisa jadi produktivitas seluruh tim turun, moral anggota tim lain jadi ikut drop karena ngelihat ada yang dibiarkan nggak perform, tujuan bersama jadi kabur. Jadi ini soal menjaga kesehatan dan efektivitas kolektif gitu. Oke. Jadi ini bukan soal kejam atau nggak kejam ya, tapi soal tanggung jawab menjaga harmoni keseluruhan. Tepat. Yang menarik lagi nih, Templar bilang konsep 3 pilihan ini, toleransi, ubah, akhiri, ini universal loh. Universal gimana maksudnya? Yang nggak cuma berlaku di kantor atau di kerjaan aja, tapi juga di hubungan pribadi kita, di proyek sampingan, bahkan mungkin dalam cara kita jadi orang tua atau ngatur aspek hidup lainnya. Oh iya ya, coba dipikir-pikir, benar juga sih. Kita sering ketemu situasi di mana ada sesuatu yang nggak beres kan? Iya kan? Pertanyaannya selalu sama. Kita mau biarin aja toleransi, kita coba perbaiki, ubah, atau kita putuskan untuk, yaudah,
cukup sampai di sini, akhiri. Jadi, kemampuan untuk mengenali kapan harus milih salah satu dari tiga itu, termasuk memangkas, itu bagian dari manajemen yang efektif ya? Banget. Menurut Templar, itu inti dari jadi manajer yang efektif, punya kejernihan untuk melihat kapan suatu elemen, entah itu orang, proses, atau proyek, udah nggak lagi ngasih kontribusi positif, dan yang paling penting, punya keberanian untuk bertindak. Keberanian untuk bertindak sesuai salah satu dari tiga opsi itu, termasuk opsi memangkas yang sulit tadi. Iya, jadi ini bukan soal jadi manajer yang tega atau nggak punya perasaan. Tapi lebih ke manajer yang bertanggung jawab. Tepat, bertanggung jawab atas kesehatan dan performa tim secara keseluruhan. Memastikan musik yang dihasilkan tim itu tetap indah, tetap harmonis. Kalau dibiarkan ada yang sumbang terus malah kasihan anggota tim lain yang udah main bener ya. Nah, itu dia. Justru bisa jadi lebih tidak adil bagi mereka yang udah berusaha keras menjaga harmoni kalau kita membiarkan satu elemen terus-terusan merusak irama. Oke. Jadi kesimpulan pentingnya nih buat Anda yang lagi dengerin. Gimana tuh? Aturan bersiaplah untuk memangkas, ini sebenarnya ngingetin kita kalau manajemen yang efektif itu kadang-kadang butuh keputusan yang ya pahit. Nggak selalu manis keputusannya ya? Ya, ada waktunya toleransi itu cukup, ada waktunya usaha mengubah itu berhasil. Tapi kita juga harus jujur sama diri sendiri, kapan saatnya memangkas itu jadi pilihan yang paling bertanggung jawab demi kebaikan yang lebih besar. Setuju banget. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan reflektif ya, buat Anda renungkan sendiri. Pertanyaan apa tuh? Coba dipikirkan situasi Anda sekarang. Di pekerjaan atau mungkin di area hidup yang lain. Ada nggak sih elemen sumbang yang lagi Anda hadapi saat ini? Elemen sumbang. Bisa apa aja ya? Bisa apa aja? Nah, pertanyaannya, gimana selama ini Anda menavigasi antara pilihan toleransi, usaha untuk mengubah, dan potensi untuk mengakhiri atau memangkas elemen itu? Dan yang lebih penting mungkin, Apa? biaya tersembunyi yang mungkin lagi Anda bayar sekarang karena menunda mengambil keputusan yang sulit itu. Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut mungkin.